sudah pulang, dia dengar itu sendalnya orang pulang. Lalu apa? Fa'atahu malakan. Datang 2 orang malaikat. Subhanallah. Yajlisanihi. 2 malaikat itu duduk di samping dia. Fayakulan. Malaikat itu nanya. Ini yang disebut dengan nama fitnah kubur. Apa itu? Pertanyaan kuburan. Apa pertanyaannya? Man rabbuk? Siapa Tuhanmu? Dia jawab, Rabbi Allah. Wa ma dinuk? Apa agamamu? Dia jawab, dini al-Islam. Agamaku Islam. Ditanya yang ketiga, wa ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fik? Siapa laki-laki yang diutus kepadamu? Dia menjawab, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu tahu dari mana kalau Muhammad itu Rasulullah? Dia jawab, qara'tu kitabak fa amantu bihi wa saddaqtu. Saya dulu di dunia belajar Quran. Saya mempercayai isi Quran. Saya membenarkan isi Quran. Saya mengamalkannya. Ini dialognya ini. Jadi yang jawab itu bukan apalan, yang jawab itu iman. Pentingnya mempelajari salah satu usul, mengenal Allah, mengenal agamanya Islam, dan mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah ilmu yang paling mendasar dalam Islam. Kenapa? Karena inilah ujian yang akan diberikan kepada setiap hamba di alam kubur, agar kita dapat menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Itulah kunci keselamatan kita. Dalam hadis yang diriwayatkan At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal qabra awwalu manazilil akhirah, faman naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu, wa man lam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu." Sesungguhnya kuburan itu adalah persinggahan yang pertama di perjalanan negeri akhirat. Barang siapa yang selamat padanya, perjalanan berikutnya lebih mudah. Dan barang siapa yang tidak selamat padanya, perjalanan berikutnya lebih berat. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Fama ra'aitu manzaran qattu illa wal qabru afdha minhu." Tidaklah aku melihat suatu pemandangan yang mengerikan kecuali kuburan jauh lebih mengerikan darinya. Maka orang yang selamat adalah yang bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. 3 pertanyaan. Man rabbuka? Yang pertama, siapa Rabbmu? Wa madinuka? Yang kedua, apa agamamu? Wa man nabiyyuk? Yang ketiga, siapa nabimu? Ini tidak seperti ujian di dunia yang soalnya sudah bocor duluan. Yang bisa menjawab hanyalah orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan. Siapa mereka? Orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang beriman dengan benar apabila imannya dibangun di atas dasar ilmu. Inilah pentingnya kita belajar agar akidah kita dibangun di atas dasar ilmu. Kalau tidak dibangun di atas dasar ilmu, itu bukan akidah yang sahihah. Itu adalah akidah yang batilah. Maka hanya orang-orang yang beriman dengan benar, yang akidahnya dibangun di atas dasar ilmu, yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di surat Ibrahim ayat ke-27, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah." Allah menguatkan orang-orang yang beriman dengan jawaban yang kokoh. Jawaban yang benar di kehidupan dunia dan di akhirat. Di kehidupan dunia maksudnya mereka dikokohkan di atas kalimat la ilaha illallah sampai akhir hayat. Sedangkan maksud kehidupan akhirat adalah mereka bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir di alam kubur. Ini makna ayat. Allah menguatkan orang-orang yang beriman sehingga mereka bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Sehingga mereka mengatakan, Rabbi Allah wa dinil Islam wa nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Robku adalah Allah, agamaku adalah Islam, dan nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah jemaah sekalian pentingnya kita belajar agar akidah kita dibangun di atas dasar ilmu, sehingga akidah kita menjadi akidah yang benar, maka iman kita pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah memberikan pertolongan kepada kita untuk menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Kalau seseorang bisa menjawabnya, maka dia akan mendapatkan nikmat kubur dan kuburannya dilapangkan sejauh matanya memandang. Tapi sebaliknya, orang yang tidak bisa menjawab, kuburannya disempitkan sampai tulang-tulang rusuknya beradu.